The Craft, 1996. Film tersebut menceritakan tentang Sarah yang ditransfer ke sekolah Katolik, di mana nanti dia ketemu dengan Nancy, Bonnie, dan Rochelle. Orang sekolahan menganggap mereka bertiga adalah witch, alias penyihir. Nah, mereka ini belajar ya, dan semua murid di sekolah pun bilang begitu. Begitu juga dengan Sarah yang adalah seorang penyihir. Nah, mereka bertiga harus menemukan yang keempat, so they can do the ritual. Sarah, Nancy, Bonnie, and Rochelle punya background yang berbeda. Sarah adalah natural witch, berbeda dari yang lain. She has power, legacy from her mother, karena ibunya adalah seorang penyihir. Sementara ketiga temannya harus membaca mantra dan juga melakukan ritual, so they can get power. My point of view, the story was almost smooth. Literalnya perempuan, sihir sebagai jembatan untuk membawa pesan feminis sebagai core-nya. Selain itu, The Craft mengemphasize bahwa wanita itu strong, bisa bersuara, dan berani dalam bertindak. Mereka melakukan ritual karena ada insecurity dari mereka. Misal, Bonnie yang ingin terlihat cantik karena dia kan punya bekas luka. Rochelle ingin memiliki rambut yang blonde. Nancy ingin memiliki perfect life, sementara Sarah ingin dicintai. Jadi, mereka punya alasan mengapa mereka ingin melakukan sihir. Bisa dilihat ya dari setting film tersebut di sekolah Katolik, di mana sangat bertolak belakang bahwa mereka punya sihir. Kayak agama lawan sihir. Nah, film The Craft kita bisa lihat juga ya, horror teen cult yang stylistic banget. Bisa kita lihat dari outfit yang mereka kenakan. Enggak hanya itu, sinematografi dari alam-alam yang di show off nggak kalah keren. Pas lagi mereka melakukan ritual. Karakter yang dimainkan unik dan on point. Kita juga tahu mereka punya sorrowful background. Nancy punya keluarga tapi hancur. Bapaknya yang sekarang itu bukan bapak kandungnya. Makanya dia seneng banget pas bokapnya mati ketika dia punya power dari Manon. Ketika dia marah, tiba-tiba muncullah powernya sehingga membuat bokapnya doi, bisa dibilang bokap tirinya lah ya, kena heart attack. Dan untungnya lagi, si Nancy mendapatkan semacam asuransi lah dari kematian bapaknya. Sehingga mereka bisa beli apartemen. Nah, kita juga bisa lihat si Bonnie. Bonnie ini punya bekas luka ya di bagian punggungnya. Makanya dia selalu cover badannya itu pakai jaket dan segala macam. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Dia malu terhadap scars yang ada pada dirinya. Kalau bisa enggak kelihatan sama sekali. While Rochelle pingin rambut blonde. Karena dia adalah seorang wanita berkulit hitam. Dia malu diejekin sama temennya yang blonde, si Laura, ketika berada di kolam renang. Lanjut, Sarah ada bekas luka goresan di pergelangan tangannya. Dari The Craft, kita belajar bahwa sihir untuk tujuan yang jahat, atau jika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas atau benar, akan berbalik ke kita 3 kali 3.
Nah, bayangin aja, di film tersebut yang bilang adalah penyihir, ya, ataupun orang yang bekerja di toko sihir ya, bukan dari pemuka agama. It means secara tidak langsung mereka pun mengamalkan namanya kebaikan, meskipun mereka adalah seorang penyihir, di mana mereka tahu yang baik dan yang jahat. Maka dibilang, pakailah hatimu, your heart. Oke? Nah, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. That's hazard. Let's take a look. Sarah mau dicintai sama Chris. Akibatnya, Chris crazy in love with her. Bahkan mau memperkosa orang yang disukainya. Nancy menginginkan Manon's power. Oke? Manon ibaratnya adalah God of nature. Dia ingin menjadi sama seperti God. Akibat mau menjadi sama seperti God, Nancy jadi gila. Pokoknya dia merusak alam, bahkan menyakiti orang. Nah, dia menghabisi nyawa Chris karena tidak mampu mengontrol kemampuannya. Ditambah lagi, dia mengubah wujudnya menjadi Sarah. Karena tahu Chris sukanya sama Sarah akibat telah dimanterai semacam love spell. Bonnie mau scars yang ada di punggungnya hilang karena dia pingin terlihat cantik di luar, ya. Beautiful on outside, not inside. Rochelle pingin Laura rambutnya hancur karena Laura rambutnya blonde. Dia desperate banget nih pingin kayak Laura yang rambutnya blonde. Oke. Satu hal yang perlu di-underline ya. Even Sarah adalah seorang penyihir, dia mempunyai hati yang pure dan bersih. Dia nggak suka lihat Nancy melakukan something di luar limitnya. Nancy mengancam, lo mau tetap di circle atau out? Sarah kekeh pingin berada di circle, tapi nggak mau kalau Nancy berbuat sesuatu yang menyakiti orang. Alih-alih mengancam Sarah, ternyata Nancy diam-diam menyukai Chris. Makanya makin kesini dia nggak suka sama Sarah. Ya karena Chris suka sama Doi akibat influence dari mantra sihir. Ultimately, Sarah left the group, kayak left WA group. Konsekuensinya, Nancy dan kawan-kawan membenci Sarah. Sarah tidak tinggal diam. Ia mengikat mantra supaya Nancy tidak menyakiti orang dan dirinya sendiri. Nancy mengetahui hal tersebut. Dia nggak mau, dia nggak suka. Dia semakin gila. Nah, Sarah udah bingung nih, karena Nancy serta antek-anteknya meneror dia terus. Akhirnya, dia datang ke toko sihir untuk meminta pertolongan. Kata owner toko sihir, the only way out is ask for the higher power. At the moment, dia belum berani. Yang paling caur menurut gue adalah pertaruhan antara Sarah dan Bonnie. Teman menjadi lawan. Friends become enemies. Nah, kan Sarah dari toko sihir. Dia lari tuh terbirit-birit sampai ke rumahnya. Kemudian dia lihat TV. Dia hancur parah karena melihat berita kecelakaan ayahnya ya di pesawat. Yang ternyata dimanipulasi oleh mantan temannya. Eventually, Sarah read the spell di kamarnya lantai 2 untuk involve Manon. Nancy nyuruh Rochelle dan Bonnie untuk mengecek kondisi Sarah. Pas lihat kaca, mereka malu karena bekas luka si Bonnie, ya,
dan Rochelle yang rambutnya kembali rusak. Mereka berdua terdiam pergi tanpa pamit kepada Sarah. Endingnya yang paling gue suka karena Sarah dan Nancy bertarung satu sama lain. Both of them udah punya Manon's power. Bisa dilihat ya. Jika kita bermain dengan sihir, terkadang kita bisa menjadi paranoid. Apa yang kita lihat hanyalah ilusi semata. Oke? Nah, bedanya adalah Nancy harus membaca mantra supaya mendapatkan Manon's power. Sementara Sarah adalah natural witch. Jadi dia hanya membantu lagi hanya untuk membuat kekuatannya menjadi lebih wow, lebih tinggi. Oke. Nancy ketakutan melihat jari-jarinya menjadi snake. Malah badannya keluar kecoak ataupun binatang-binatang yang menjijikan. See, that's just illusion yang dibuat oleh Sarah. Nancy mengambil kesempatan untuk menghabisi nyawa Sarah, namun gagal. Sarah langsung memantrai Nancy supaya nggak menyakiti orang dan dirinya. Hal yang paling berbahaya menurut gue adalah ketika lu mau menjadi sama seperti Tuhan. Lu pingin kayak dewa. That was so dangerous. Di akhir film, setelah Sarah membaca mantra untuk Nancy, gak lama setelah itu, Bonnie dan Rochelle datang menghampiri Sarah, menanyakan apakah dia masih mempunyai kekuatan. Terlihat dari pohon yang jatuh pas di bawahnya. Sarah menggunakan kekuatannya. Yes, she still has power. Nah, kita bisa lihat ya, mereka tuh cuma bergantung sama Sarah karena dia punya power yang lebih. Mereka hanya mau berteman, ya karena Sarah masih mempunyai sihir, magic. Sementara Nancy berakhir tragis di rumah sakit jiwa. Dia menjadi gila, pikirannya menjadi kemana-mana. Mau nggak mau dia harus diikat di dalam sebuah ruangan kayak dipasung. Buat kalian yang suka horor teen cult yang jadul, kalian bisa nonton film The Craft 1996. The score is 7.